Halo semua, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini kita akan membahas konsep profesi bimbingan dan konseling. Secara keilmuan, suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi jika pekerjaan tersebut diperoleh dari adanya usaha untuk menguasai suatu bidang keilmuan, sehingga memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai ilmu tersebut. Secara umum, ciri-ciri profesi yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, di mana biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua yaitu adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat, di mana mengutamakan kepentingan masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam profesi. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka, untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Dan yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Artinya, jika seseorang sudah mahir dalam suatu bidang, maka biasanya dia akan menjadi anggota dari suatu profesi dalam bidang tersebut. Apakah teman-teman tahu? Ternyata, bimbingan dan konseling juga sebagai suatu profesi loh. Munculnya profesi dalam bimbingan dan konseling diakibatkan karena adanya timbal balik antara kinerja guru BK atau konselor dengan kepercayaan masyarakat. Sehingga dalam penggunaan layanan bimbingan dan konseling, masyarakat tidak lagi merasa khawatir karena telah ada aturan jelas tentang pelaksanaan BK yang dijalankan oleh guru BK atau konselor, yaitu berupa kode etik profesi konselor. Bimbingan dan konseling di Indonesia sendiri memiliki kode etik profesi yang telah disusun oleh organisasi profesi ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Walaupun lebih dikenal sebagai bidang keilmuan yang bergerak dalam bidang pendidikan formal, namun bimbingan dan konseling dapat bergerak pula dalam pendidikan non-formal. Dengan adanya kode etik, ranah kinerja bimbingan dan konseling pada bidang pendidikan formal maupun non-formal tetap berpedoman pada aturan etik atau kode etik yang sama. Adapun, menurut ABKIN tahun 2010 halaman 2-3, kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. 3. Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disebut dengan ABKIN. 4. Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dan mengenal diri anggota profesi. Yang terakhir, melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseling. Jadi, secara keilmuan, suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi jika pekerjaan tersebut diperoleh dari adanya usaha untuk menguasai suatu bidang keilmuan, sehingga memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai ilmu tersebut. Pemerolehan pengetahuan ini didapatkan melalui proses pendidikan, di mana program yang diambil telah diakui sebagai salah satu upaya menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya. Selain itu juga, pekerjaan yang dijalankan haruslah memiliki kode etik untuk memperkuat kepercayaan publik atau public trust terhadap profesi yang dilakukan. Begitupun dengan profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching.